Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah inspiratif tentang perjalanan spiritual seorang pemimpin agama yang memilih untuk mengikuti jalan kedamaian dalam Islam, yang juga menginspirasi banyak orang untuk mencari kebenaran. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Gereja besar Havenfield berdiri megah di tengah kota kecil itu, menjadi pusat perhatian setiap hari Minggu ketika jemaat berbondong-bondong datang mengenakan pakaian hitam khas mereka. Pastor Gregory Wilkins, pria berusia 50-an dengan karisma luar biasa, memimpin kebaktian dengan suara lantang yang menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Suara organ gereja mengisi udara, menciptakan suasana sakral yang membuat jemaat tenggelam dalam doa dan pengharapan. Gregory, dengan senyuman tulus, menyampaikan pesan moral yang menginspirasi tentang kasih sayang, pengampunan, dan keadilan, seperti yang selalu ia lakukan. Setelah kebaktian, ia berjalan ke belakang panggung, di mana penasihat hukumnya, Martha Stevenson, telah menunggu dengan dokumen-dokumen yang perlu ditandatangani. Martha, dengan pakaian hitam dan syal putih yang khas, menjelaskan dengan nada tegas bahwa ada undangan makan malam dari Gubernur Rio Grande untuk membahas proyek kemanusiaan. Meskipun Gregory terlihat sibuk, pikirannya melayang pada masalah keuangan gereja yang semakin membebani, sesuatu yang mulai ia pertanyakan dalam hati. 2 jet pribadi gereja, yang sering digunakan untuk perjalanan luar negeri, menarik perhatian kritik publik, tetapi Gregory tetap tenang menghadapi tudingan itu. Ia memandang jendela besar kantornya, menyaksikan jemaat pulang dengan senyum bahagia, dan berharap pesan yang ia sampaikan benar-benar sampai ke hati mereka. Namun, di sudut hatinya, Gregory merasa ada sesuatu yang hilang, sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi meskipun ia telah menjalani hidupnya dalam pelayanan. Jemaat gereja besar Havenfield terkenal karena ketaatan mereka, mengenakan pakaian seragam hitam dengan syal putih yang melambangkan kemurnian iman mereka. Setiap minggu, ribuan orang dari berbagai penjuru kota berkumpul di aula besar gereja, sementara ribuan lainnya mengikuti melalui siaran televisi yang menjangkau hingga luar negeri. Gregory selalu merasa bangga melihat barisan jemaat yang duduk khusyuk, mendengarkan setiap kata yang ia ucapkan dengan penuh perhatian. Namun, di balik kesetiaan itu, beberapa dari mereka mulai mempertanyakan kekayaan besar gereja yang terlihat dari armada helikopter yang digunakan untuk keperluan operasional. Siaran televisi gereja, yang disebut Havenfield Fight Network, menjadi sumber pemasukan utama, tetapi pengelolaannya sering menjadi bahan pembicaraan di balik layar. Martha, dengan keahliannya sebagai penasihat hukum, terus meyakinkan Gregory bahwa semua tuduhan itu hanya gangguan kecil yang tidak perlu dikhawatirkan. Meski demikian, Gregory tidak bisa mengabaikan pandangan skeptis dari sebagian jemaat yang merasa gereja mulai kehilangan kesederhanaan yang diajarkan oleh Yesus. Seorang pria tua bernama Harold, salah satu jemaat tertua, mendekati Gregory setelah kebaktian dan mengungkapkan kegelisahannya tentang arah gereja. Gregory, dengan hati-hati, berjanji untuk memikirkan masalah itu, tetapi pertanyaan Harold terus terngiang di kepalanya sepanjang hari. Di sisi lain, jemaat lain seperti keluarga Miller tetap setia dan percaya bahwa Gregory adalah pemimpin yang dipilih Tuhan untuk membawa mereka lebih dekat kepadanya. Pada suatu sore, seorang pria asing dengan janggut tipis dan senyum tenang membuka restoran kecil di ujung jalan Havenfield, menamainya Barakah Deli. Pria itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Rahim Ibrahim, menjadi pusat perhatian karena kebiasaannya mengenakan pakaian sederhana dan menyapa setiap orang dengan salam hangat. Menu di restorannya sederhana, tetapi penuh dengan makanan khas Timur Tengah yang mulai menarik perhatian warga kota kecil itu. Jemaat gereja, terutama para ibu, sering mampir ke sana setelah kebaktian, penasaran dengan cita rasa makanan yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Rahim selalu menyapa mereka dengan keramahan, tetapi beberapa jemaat mulai merasa curiga karena ia sering terlihat sholat di sudut restoran. Gregory mendengar desas-desus tentang Rahim, tetapi ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya, menganggapnya hanya seorang pedagang biasa. Namun, Martha menjadi curiga dan mulai menyelidiki latar belakang Rahim, mencari tahu apakah ia memiliki hubungan dengan gerakan tertentu yang dicurigai oleh gereja. Di tengah semua ini, Rahim tetap tenang dan tidak terpengaruh, melayani semua orang dengan cara yang sama, tanpa membedakan latar belakang mereka.
Kehadiran Rahim di Havenfield mulai menjadi pembicaraan, dan Gregory mendapati dirinya penasaran dengan pria itu, meskipun ia tidak menunjukkan minat secara terbuka. Sementara itu, Rahim, dengan caranya sendiri, perlahan menjadi bagian dari komunitas Havenfield, meskipun tidak semua orang menerimanya dengan tangan terbuka. Rahim sering berbicara tentang pentingnya kedamaian dan keadilan kepada pengunjung yang datang ke Barakah Delhi, termasuk di pasar kota yang ramai. Pada suatu hari, ia berbicara kepada sekelompok pedagang tentang bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang kepada semua makhluk tanpa memandang latar belakang agama. Ucapannya terdengar oleh seorang jemaat gereja yang kebetulan lewat, yang segera melaporkan percakapan itu kepada Martha Stevenson. Martha, penasihat hukum gereja yang terkenal konservatif, segera menilai bahwa Rahim adalah ancaman bagi komunitas Kristen di Havenfield. Ia menyebarkan desas-desus bahwa Rahim adalah agen radikal yang menyamar sebagai pedagang untuk menyusup ke komunitas. Desas-desus itu dengan cepat menyebar di kalangan jemaat gereja, menyebabkan ketegangan antara mereka yang percaya dan mereka yang tetap bersikap netral. Gregory mendengar tuduhan ini, tetapi ia enggan mengambil sikap terburu-buru dan memutuskan untuk menyelidiki kebenarannya sendiri. Di sisi lain, Rahim tetap menjalani harinya seperti biasa, meskipun ia mulai merasakan tatapan curiga dari beberapa warga kota. Martha semakin gencar memfitnah Rahim dengan mendesak pihak gereja untuk mengeluarkan pernyataan resmi tentang bahayanya pengaruh luar bagi komunitas mereka. Namun, di balik semua itu, Rahim terus tersenyum, yakin bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya, meskipun banyak yang melawannya. Di tengah isu tentang Rahim, sebuah berita besar mengguncang Havenfield ketika Nathaniel Collins, kepala sekolah Kristen milik gereja, ditangkap oleh polisi. Tuduhan yang dikenakan padanya mencakup korupsi dana sekolah dan pelecehan terhadap beberapa siswa yang akhirnya berani bersuara. Penangkapan ini langsung menjadi perhatian media lokal, menempatkan gereja besar Havenfield dalam sorotan yang tidak diinginkan. Martha segera mengeluarkan pernyataan resmi yang menyangkal hubungan langsung gereja dengan kasus tersebut, tetapi banyak pihak meragukan klaim itu. Gregory, yang biasanya tegas dalam memberikan dukungan kepada para pemimpin gereja, memilih untuk diam kali ini, merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Di aula gereja, diskusi antara jemaat semakin memanas, beberapa merasa bahwa gereja telah gagal melindungi komunitasnya dari pemimpin yang tidak bermoral. Nathaniel, di sisi lain, menyangkal tuduhan pelecehan tetapi mengakui bahwa ia telah menyalahgunakan dana sekolah untuk kepentingan pribadinya. Penangkapan Nathaniel menciptakan suasana tidak nyaman di antara jemaat, dan beberapa mulai mempertanyakan integritas keseluruhan gereja besar. Gregory memutuskan untuk mengunjungi Nathaniel di penjara, tetapi ia tidak siap untuk pengakuan mengejutkan yang akan segera ia dengar. Sementara itu, Rahim diam-diam menunjukkan simpati kepada keluarga siswa yang menjadi korban, sesuatu yang diamati oleh sebagian warga Havenfield dengan rasa hormat. Di dalam penjara, Nathaniel merasa terisolasi dan bingung, tetapi ia tidak menduga akan berbagi sel dengan Rahim yang juga ditahan atas tuduhan palsu. Rahim, dengan ketenangan yang tidak tergoyahkan, menyapa Nathaniel dan bertanya tentang apa yang membawanya ke tempat itu. Nathaniel, awalnya skeptis terhadap Rahim, mulai bercerita tentang hidupnya, termasuk tekanan untuk memenuhi ekspektasi gereja dan godaan yang akhirnya membuatnya terjerumus. Rahim mendengarkan dengan sabar, tidak memberikan penghakiman, tetapi malah berbicara tentang pentingnya pertobatan sejati dan keadilan dalam hidup. Dalam percakapan mereka, Nathaniel merasa ada ketulusan dalam Rahim yang belum pernah ia temukan dalam lingkaran gereja besar. Rahim menjelaskan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara pengampunan dan tanggung jawab, dan hal itu membuat Nathaniel mulai merenungkan kesalahannya sendiri. Setiap malam, Nathaniel terbangun mendengar Rahim berdoa dalam bahasa yang tidak ia mengerti, tetapi ada kedamaian yang terpancar dari suaranya. Suatu malam, Nathaniel mengungkapkan penyesalannya yang mendalam kepada Rahim, dan Rahim mendorongnya untuk menghadapi konsekuensi dengan keberanian. Rahim juga menceritakan pengalamannya yang difitnah, tetapi ia tetap yakin bahwa kebenaran akan menang jika seseorang tetap jujur pada prinsipnya. Pengaruh Rahim mulai mengubah cara pandang Nathaniel, membuatnya merasa bahwa kedamaian sejati mungkin lebih dekat daripada yang pernah ia bayangkan. Suatu sore yang tenang, Pastor Gregory memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan kota Havenfield, tempat yang jarang ia datangi sejak menjadi pemimpin gereja besar. Ia tidak memiliki tujuan khusus,
tetapi merasa ada dorongan untuk mencari sesuatu yang dapat menjelaskan keraguan yang mulai tumbuh di hatinya. Di sudut perpustakaan yang sunyi, ia menemukan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang mulai memudar, berjudul Ajaran Abrahamik, Sejarah dan Harmoni. Gregory membuka halaman-halamannya, terpesona oleh bab yang membahas kesamaan mendasar antara Yahudi, Kristen, dan Islam sebagai agama-agama yang berasal dari Nabi Ibrahim. Ketika ia membaca bagian tentang Islam, ia terkejut menemukan ajaran yang berbicara tentang keadilan, kesederhanaan, dan pengabdian kepada Tuhan yang serupa dengan nilai-nilai awal Kristen. Buku itu juga menyoroti bagaimana Nabi Muhammad disebut sebagai penerus ajaran nabi-nabi sebelumnya, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia renungkan secara mendalam. Gregory duduk lama di perpustakaan, merenungkan apakah ada aspek dalam dogma gerejanya yang perlu ia telaah ulang untuk menemukan kebenaran sejati. Dalam benaknya, ia teringat wajah Rahim, pria yang banyak difitnah tetapi tetap menunjukkan ketenangan dan kebaikan yang tulus. Saat matahari terbenam, Gregory membawa buku itu pulang, merasa bahwa pertemuannya dengan buku kuno ini bukanlah suatu kebetulan. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, tetapi ia juga tahu bahwa pertanyaan ini akan membawa konsekuensi besar bagi hidupnya dan gereja yang ia pimpin. Di sisi lain, jemaat gereja mulai gelisah karena desas-desus tentang kekayaan besar gereja yang tidak sesuai dengan pesan kesederhanaan yang sering mereka dengar dari mimbar. Banyak yang memperhatikan bahwa dana gereja sering digunakan untuk membeli fasilitas mewah seperti jet pribadi dan helikopter, sementara kebutuhan komunitas tidak selalu terpenuhi. Jemaat seperti keluarga Thompson, yang sebelumnya setia, mulai mempertanyakan prioritas gereja setelah melihat kondisi sekolah Kristen yang tidak terawat. Diskusi diam-diam mulai muncul di kelompok-kelompok kecil jemaat, membahas apakah gereja benar-benar menjalankan misi yang diajarkan oleh Yesus. Di tengah kebingungan ini, nama Rahim Ibrahim kembali muncul, terutama karena banyak warga yang mulai terkesan dengan kebaikan dan kesederhanaannya. Beberapa jemaat yang berkunjung ke Barakah Delhi merasa malu melihat bagaimana Rahim membantu warga tanpa pamrih, sesuatu yang mulai mereka rindukan dari gereja mereka. Gregory mendengar kabar ini, dan meskipun ia merasa terganggu, ia tidak bisa mengabaikan bahwa ada kebenaran dalam keluhan jemaatnya. Martha Stephenson mencoba menenangkan situasi dengan mengingatkan jemaat tentang pentingnya kesetiaan kepada gereja, tetapi banyak yang tetap skeptis. Jemaat mulai membandingkan khotbah Gregory dengan tindakan Rahim, dan perbandingan itu membuat beberapa orang mempertanyakan otoritas gereja. Di tengah semua ini, Gregory merasa bahwa waktunya semakin dekat untuk menghadapi kebenaran yang mungkin tidak nyaman bagi dirinya dan gerejanya. Ketegangan di Havenfield meningkat ketika Angela Charter, seorang mantan jemaat, muncul dalam wawancara eksklusif di saluran televisi lokal. Angela, yang dulu dikenal sebagai pendukung setia gereja, mengungkapkan bahwa ia meninggalkan gereja karena merasa dimanipulasi secara finansial dan spiritual. Dalam wawancara itu, ia menceritakan bagaimana jemaat diminta menyumbangkan jumlah besar untuk proyek kemanusiaan, tetapi dana itu tidak pernah transparan penggunaannya. Ia juga mengklaim bahwa kepemimpinan gereja sering menggunakan rasa takut dan dosa untuk mengontrol jemaat, sesuatu yang ia sadari setelah bertahun-tahun. Angela berbicara dengan emosi yang mendalam, menyebut bahwa ia mulai melihat kekosongan dalam hidupnya meskipun ia rajin menghadiri kebaktian setiap minggu. Wawancara ini menjadi pembicaraan hangat di Havenfield, memecah jemaat menjadi dua kelompok, mereka yang tetap setia dan mereka yang mulai meragukan. Gregory, yang menyaksikan wawancara itu, merasa terguncang karena banyak hal yang dikatakan Angela selaras dengan keraguannya sendiri. Martha, di sisi lain, menganggap Angela sebagai ancaman serius dan mendesak Gregory untuk mengambil tindakan tegas melawan pernyataannya. Namun, Gregory tidak yakin apa yang harus dilakukan, karena ia mulai melihat bahwa ada masalah sistemik yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Di saat-saat sepi, ia kembali memikirkan Rahim, bertanya-tanya apakah pria itu memegang kunci untuk memahami kedamaian yang selama ini ia cari. Tekanan publik terhadap gereja Havenfield mencapai puncaknya setelah wawancara Angela Charter menjadi viral di seluruh negara bagian Rio Grande. Gubernur Rio Grande, yang menghadapi desakan dari warga untuk bertindak, mengumumkan pembukaan investigasi resmi terhadap aktivitas finansial gereja. Keputusan ini memicu perdebatan sengit di media, dengan beberapa pihak mendukung langkah itu sebagai upaya transparansi, sementara yang lain menyebutnya sebagai serangan terhadap kebebasan beragama.
Tim penyelidik mulai mengumpulkan dokumen-dokumen keuangan gereja, termasuk laporan pengeluaran besar untuk jet pribadi dan armada helikopter. Gregory, yang merasa tersudut, mencoba menjaga ketenangan jemaat dengan memberikan khotbah yang menekankan pentingnya iman di tengah ujian. Di sisi lain, Martha Stephenson semakin agresif dalam membela gereja, menyerang gubernur di media sebagai politisi yang memanfaatkan situasi untuk popularitas. Namun, di balik layar, Gregory mulai merasakan beban yang sangat berat, terutama karena ia sendiri mulai meragukan integritas lembaga yang telah ia pimpin selama bertahun-tahun. Beberapa jemaat yang dulunya setia mulai menarik dukungan mereka, merasa bahwa gereja gagal memberikan jawaban memuaskan terhadap tuduhan yang terus bermunculan. Dalam suasana ini, Gregory mulai mempertimbangkan untuk mencari jalan keluar dari konflik, tetapi ia tahu bahwa tindakannya akan memengaruhi ribuan orang. Di saat yang sama, Rahim, yang telah dibebaskan dari tuduhan palsu, tetap menjalani kehidupannya dengan damai, menjadi saksi diam atas kekacauan yang melanda Havenfield. Setelah berhari-hari bergulat dengan pikirannya sendiri, Gregory memutuskan untuk menemui Rahim secara diam-diam di Barakah Delhi, mencari jawaban atas keraguannya. Ketika mereka duduk bersama di meja kecil di sudut restoran, Rahim menyambut Gregory dengan senyum hangat, seolah-olah pertemuan itu adalah hal yang biasa. Gregory, yang biasanya percaya diri, merasa gugup saat memulai pembicaraan, tetapi Rahim mendengarkan dengan sabar tanpa menghakimi. Dalam percakapan mereka, Rahim menjelaskan tentang nilai-nilai Islam yang universal, seperti keadilan, kedamaian, dan pengabdian kepada Tuhan. Gregory terkejut mendengar bahwa Islam juga mengakui Yesus sebagai nabi, sesuatu yang tidak pernah ia pahami secara mendalam sebelumnya. Rahim menekankan bahwa perbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk membenci, melainkan untuk saling belajar dan memahami. Dalam dialog yang terus berlanjut, Gregory merasa ada ketulusan dan kedamaian yang terpancar dari Rahim, sesuatu yang jarang ia temukan bahkan di lingkaran gerejanya sendiri. Percakapan itu menjadi titik balik bagi Gregory, yang mulai menyadari bahwa ia mungkin perlu mencari kebenaran di luar apa yang telah diajarkan kepadanya selama ini. Rahim tidak pernah memaksakan pandangannya, tetapi ia memberikan ruang bagi Gregory untuk merenungkan setiap jawaban yang diberikan. Malam itu, Gregory pulang dengan hati yang lebih ringan tetapi juga dipenuhi pertanyaan baru yang mulai mengguncang keyakinan lamanya. Beberapa hari kemudian, Rahim memberikan sebuah Al-Quran kepada Gregory, sebuah kitab dengan terjemahan bahasa Inggris yang sederhana dan mudah dipahami. Rahim menjelaskan bahwa Al-Quran adalah surat dari Timur, pedoman yang membawa pesan perdamaian dan pengabdian total kepada Tuhan. Gregory merasa ragu saat menerima kitab itu, tetapi rasa ingin tahunya yang mendalam mendorongnya untuk membuka dan mulai membaca. Ayat-ayat awal yang ia baca tentang kasih sayang Tuhan dan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi terasa sangat menyentuh dan relevan dengan perjuangannya saat ini. Semakin banyak yang ia baca, semakin ia merasa bahwa Al-Quran bukanlah kitab yang asing, tetapi seperti pengingat akan kebenaran yang telah lama ia lupakan. Gregory mendapati dirinya terpesona oleh konsep Tauhid, yang menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah tanpa perantara. Ia juga merasa bahwa ajaran tentang keadilan sosial dan pengabdian kepada sesama sangat sesuai dengan apa yang selalu ia harapkan dari gereja. Malam-malamnya diisi dengan refleksi mendalam, dan ia mulai merasakan koneksi spiritual yang lebih kuat daripada yang pernah ia alami sebelumnya. Rahim tidak pernah mendesak Gregory untuk membuat keputusan apapun, tetapi ia selalu tersedia untuk menjawab pertanyaan yang muncul dari pembacaan itu. Dengan setiap halaman yang ia baca, Gregory merasa bahwa ia sedang menuju perjalanan spiritual yang benar-benar baru, perjalanan yang mungkin mengubah hidupnya selamanya. Minggu pagi itu, Gregory berdiri di mimbar dengan hati yang gelisah, mengetahui bahwa khutbahnya akan mengguncang jemaat Havenfield. Dengan suara yang berat namun mantap, ia berbicara tentang kebenaran universal yang ia temukan dalam perjalanan spiritualnya baru-baru ini. Ia menekankan bahwa kasih Tuhan tidak terbatas pada satu golongan, dan ia mengutip ayat-ayat Al-Quran yang selaras dengan pesan cinta dan kedamaian Injil. Jemaat mendengarkan dengan campuran rasa kagum dan keterkejutan, karena ini adalah pertama kalinya seorang pemimpin gereja berbicara secara terbuka tentang Islam. Martha Stephenson, yang hadir di antara jemaat, memandang Gregory dengan tatapan tajam penuh amarah, tetapi ia menahan diri untuk tidak menginterupsi.
Gregory melanjutkan dengan mengakui bahwa ia telah membaca Al-Quran dan menemukan nilai-nilai yang memperdalam pemahamannya tentang Tuhan. Sebagian jemaat menyambut khutbah itu dengan hati yang terbuka, tetapi yang lain merasa dikhianati oleh pengakuannya. Setelah kebaktian usai, sekelompok kecil jemaat mendekati Gregory dan menyatakan bahwa mereka tidak dapat menerima pandangannya, lalu memutuskan untuk meninggalkan gereja. Meski sedih, Gregory memahami bahwa keberanian untuk berkata jujur seringkali datang dengan harga yang mahal. Namun, ia juga menyadari bahwa ini adalah langkah penting dalam perjalanannya untuk menemukan dan berbagi kebenaran sejati. Di dalam penjara, Nathaniel terus merenungkan percakapannya dengan Rahim dan mendalami Islam dengan membaca buku-buku yang dibawakan oleh Rahim setelah kunjungan terakhirnya. Setelah melalui malam-malam panjang dalam doa dan refleksi, Nathaniel akhirnya merasa siap untuk mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dengan bantuan seorang imam yang berkunjung ke penjara, Nathaniel mengucapkan syahadat, secara resmi menyatakan keislamannya. Langkah ini tidak mudah baginya, mengingat latar belakangnya sebagai pemimpin sekolah Kristen dan figur publik di Havenfield. Nathaniel menulis surat terbuka kepada murid-muridnya, mengungkapkan perjalanannya menuju Islam dan alasan di balik keputusannya yang kontroversial. Dalam surat itu, ia meminta maaf atas kesalahan masa lalunya dan mendorong murid-murid untuk selalu mencari kebenaran, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Surat itu bocor ke media dan menjadi perbincangan hangat di Havenfield, menciptakan gelombang besar simpati dan juga kebencian terhadap Nathaniel. Gregory membaca surat tersebut dengan hati yang penuh haru, merasa bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak orang mulai mempertanyakan bagaimana seseorang yang pernah menjadi simbol gereja besar bisa beralih keyakinan dengan begitu mendalam. Namun, bagi Nathaniel, ini bukan tentang beralih, melainkan kembali kepada Tuhan dengan cara yang lebih jujur dan bermakna. Setelah membaca surat terbuka Nathaniel, beberapa murid di sekolah Kristen merasa penasaran dan mulai mencari tahu tentang Islam secara diam-diam. Mereka mengunduh terjemahan Al-Quran dari internet dan membaca ayat-ayatnya dalam kelompok kecil, jauh dari pengawasan pihak gereja. Kisah Nathaniel memberikan mereka keberanian untuk mempertanyakan dogma yang selama ini mereka terima tanpa berpikir kritis. Beberapa dari mereka bahkan memberanikan diri untuk mengunjungi Barakah Delhi dan berbicara langsung dengan Rahim tentang Islam. Rahim, dengan rendah hati, menjawab pertanyaan mereka tanpa memaksakan apapun, mendorong mereka untuk mencari kebenaran dengan hati yang jernih. Di sekolah, ketertarikan terhadap Islam mulai menyebar secara diam-diam, meskipun banyak murid yang takut ketahuan oleh pihak administrasi. Diskusi-diskusi kecil mulai terjadi di asrama dan ruang kelas, dengan fokus pada persamaan antara ajaran Yesus dan Muhammad. Sementara itu, pihak gereja mulai curiga setelah menemukan catatan yang ditinggalkan oleh beberapa murid yang mengutip ayat-ayat Al-Quran. Martha Stevenson segera mengadakan pertemuan darurat dengan guru-guru untuk mengendalikan situasi, tetapi api rasa ingin tahu sudah terlanjur menyala di hati murid-murid. Gerakan ini, meskipun kecil dan tersembunyi, menandai awal dari perubahan besar yang akan terjadi di Havenfield dan sekitarnya. Setelah mendengar kabar tentang perubahan pandangan Gregory dan Nathaniel, sekelompok besar jemaat gereja Havenfield merasa terpanggil untuk bertemu dengan Rahim secara langsung. Mereka datang dengan harapan mendapatkan penjelasan tentang ajaran Islam dan melihat apakah Rahim benar-benar mewakili kedamaian seperti yang mereka dengar dari cerita-cerita yang beredar. Perdebatan dimulai dengan penuh ketegangan, beberapa di antaranya mempertanyakan apakah Islam bisa diterima dalam kehidupan mereka yang telah lama berakar dalam iman Kristen. Rahim dengan tenang menjawab setiap pertanyaan, tidak pernah menunjukkan kebencian atau keterlaluan, tetapi hanya mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam. Saat diskusi berlangsung, hujan deras mulai turun di luar, menciptakan suasana dramatis yang semakin memperdalam refleksi dalam hati para peserta. Jemaat yang hadir merasa terombang-ambing, bertanya-tanya apakah mereka telah mengabaikan ajaran kasih sejati dengan terlalu berpegang pada tradisi yang mereka percayai selama ini. Beberapa anggota jemaat, yang telah meragukan kekayaan gereja dan kemewahan para pemimpinnya, mulai merasakan kedamaian yang nyata dalam kata-kata Rahim. Di tengah hujan yang terus mengalir, beberapa jemaat mulai membuka hati mereka untuk kemungkinan bahwa Tuhan yang mereka sembah mungkin lebih luas dari yang mereka bayangkan. Diskusi itu berlangsung hingga larut malam, dengan Rahim tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa, sementara jemaat yang hadir perlahan mulai melunak dan merenung.
Meski tidak semua jemaat setuju dengan pandangan Rahim, mereka semua pulang dengan pertanyaan-pertanyaan baru yang akan mengubah pandangan mereka selamanya. Martha Stephenson, penasihat hukum gereja yang setia kepada kekuasaan gereja, merasa bahwa pengaruhnya mulai menurun setelah pertemuan dengan Rahim yang semakin banyak mempengaruhi jemaat. Untuk menjaga reputasi gereja dan memuluskan rencananya menutup suara-suara yang dianggap mengancam, Martha merencanakan sebuah tindakan drastis untuk menyingkirkan Rahim secara permanen. Ia bersekongkol dengan beberapa pejabat untuk menggulingkan Rahim dengan cara memfitnahnya, namun rahasia yang lebih besar mulai muncul ke permukaan sebelum rencana tersebut terlaksana. Pada saat yang sama, penyelidikan terhadap gereja oleh pihak berwenang terus berkembang, dan bukti-bukti korupsi gereja yang terkait dengan penyalahgunaan dana mulai bocor ke publik. Ketika dokumen-dokumen tersebut dipublikasikan, banyak orang mulai melihat bahwa gereja bukanlah lembaga yang bersih, dan tuduhan terhadap Rahim sebagai agen radikal mulai diragukan. Martha, yang semula merasa yakin bahwa ia bisa menutup mulut Rahim dan Gregory, kini merasakan ketegangan besar, karena bukti-bukti yang muncul semakin menghancurkan argumennya. Gereja besar itu mulai terbelah, dengan beberapa pemimpin gereja menarik diri setelah bukti-bukti tersebut mengguncang integritas mereka. Martha semakin frustasi dan merasa terpojok, tetapi ia tidak bisa lagi mengendalikan arus perubahan yang sudah terjadi di tengah jemaat dan publik. Dalam sebuah pertemuan tertutup, beberapa anggota gereja yang sebelumnya setia pada Martha mulai menuntut pertanggungjawaban atas korupsi dan manipulasi yang terungkap. Dengan rencana untuk menutup Rahim gagal, Martha tahu bahwa masa depan gereja yang dipimpin oleh orang-orang seperti dirinya akan segera berakhir. Ketika hujan yang semalam mengguyur mulai reda, Gregory merasa saatnya telah tiba untuk mengungkapkan kebenaran yang telah ia temukan dalam perjalanan spiritualnya. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin gereja Havenfield di hadapan kamera televisi gereja yang disiarkan ke seluruh negeri. Di depan jemaat yang terkejut, Gregory berbicara dengan suara yang penuh keyakinan, mengakui bahwa selama bertahun-tahun ia telah mengabdi pada struktur yang menyeleweng dari ajaran asli Kristus. Ia menjelaskan bahwa setelah membaca Al-Quran dan bertemu dengan Rahim, ia menemukan kedamaian dan kebenaran yang selama ini ia cari, sesuatu yang lebih dalam dan murni dari apa yang ia ajarkan di gereja. Gregory mengungkapkan bahwa Islam tidak hanya menawarkan kedamaian batin tetapi juga menuntut keadilan sosial dan pengabdian yang tulus kepada Tuhan, yang resonansinya sangat kuat dalam hatinya. Ia tidak meminta jemaat untuk mengikuti langkahnya, tetapi dengan penuh hormat ia menyarankan mereka untuk mencari kebenaran mereka sendiri tanpa terikat pada tradisi atau doktrin yang sudah membelenggu mereka. Pengumuman ini mengejutkan jemaat yang hadir, banyak yang merasa hancur mendengar bahwa orang yang mereka percayai selama ini telah berubah begitu drastis. Namun, ada juga yang merasa lega, karena pengakuan Gregory memberikan mereka ruang untuk merenung dan mencari jawaban untuk pertanyaan yang selama ini mereka simpan. Di akhir pidatonya, Gregory mengucapkan salam dan memberikan syahadat, menyatakan bahwa ia telah memeluk Islam secara resmi, membuka lembaran baru dalam hidupnya. Pengumuman ini menandai titik balik yang besar, dan meskipun gereja besar itu terguncang, banyak orang mulai melihat bahwa perubahan ini adalah langkah menuju kebenaran yang lebih besar. Pengumuman pengunduran diri Gregory dan keputusannya untuk memeluk Islam memecah belah jemaat gereja Havenfield menjadi dua kubu yang saling bertentangan. Sebagian jemaat merasa bingung dan terluka, menganggap langkah Gregory sebagai pengkhianatan terhadap iman yang telah mereka anut selama bertahun-tahun. Mereka menyatakan kesetiaan mereka kepada gereja dan pemimpin baru yang segera menggantikan Gregory, berharap untuk mengembalikan gereja ke jalur yang benar. Namun, ada juga kelompok jemaat yang mulai membuka diri untuk mempelajari lebih lanjut tentang Islam, terinspirasi oleh perubahan yang terjadi pada Gregory dan Nathaniel. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa gereja selama ini telah mengabaikan ajaran dasar Kristus, dan kini mereka merasa tertarik untuk mencari jawaban dari ajaran Islam yang lebih mengedepankan keadilan dan kedamaian. Ketegangan semakin meningkat, dengan perdebatan panjang yang terjadi dalam pertemuan-pertemuan gereja dan diskusi-diskusi pribadi di antara jemaat yang terpecah. Beberapa anggota gereja yang baru mulai belajar tentang Islam merasa bahwa mereka tidak dapat kembali lagi ke gereja tanpa merasa terjebak dalam dogma yang sempit. Sementara itu,
Kelompok yang setia pada gereja menuduh mereka yang berpaling sebagai orang yang terpengaruh oleh kebohongan dan manipulasi, terutama yang terkait dengan rahim. Di tengah kebingungan ini, Rahim tetap menunjukkan ketenangan, berusaha untuk tidak memihak dan hanya berbicara tentang ajaran yang membawa kedamaian tanpa memaksakan pandangan. Jemaat yang terpecah mulai merasakan bahwa perpisahan ini bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang pencarian akan kebenaran yang lebih besar dalam hidup mereka. Dalam langkah yang semakin memanaskan ketegangan, kantor gubernur Rio Grande mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan untuk membekukan seluruh aset gereja Havenfield. Keputusan ini diumumkan setelah bukti-bukti penyalahgunaan dana gereja yang terungkap dalam penyelidikan menjadi dasar bagi langkah tegas tersebut. Pengumuman ini membuat sebagian besar jemaat yang setia pada gereja merasa terkejut dan kecewa, bertanya-tanya apakah gereja benar-benar telah disalahgunakan oleh para pemimpinnya. Beberapa pemimpin gereja berusaha untuk membantah tuduhan ini, tetapi tekanan publik semakin sulit dihindari, dan banyak yang mulai ragu terhadap klaim mereka. Dengan aset gereja yang dibekukan, jemaat kini dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus mempertanyakan kembali nilai-nilai yang selama ini mereka yakini dan apa yang sebenarnya mereka dukung. Beberapa jemaat yang telah meragukan kekayaan gereja merasa bahwa keputusan ini adalah langkah yang benar, meskipun mereka tahu bahwa konsekuensinya bisa sangat besar. Keputusan gubernur ini mendorong mereka untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana mereka mengartikan iman dan bagaimana mereka seharusnya hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Sementara itu, Rahim tidak berusaha memanfaatkan situasi ini, tetapi ia melihatnya sebagai peluang untuk mengajak lebih banyak orang untuk melihat Islam sebagai jalan yang penuh dengan kedamaian dan keadilan. Jemaat yang terpecah kini semakin gelisah, dengan beberapa memilih untuk tetap setia pada gereja yang mereka kenal, sementara yang lain mulai mempertimbangkan untuk mencari spiritualitas di tempat lain. Keputusan pembekuan aset gereja ini semakin membuka mata jemaat untuk melihat bahwa sistem yang selama ini mereka percaya mungkin tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Dalam suasana yang penuh ketegangan dan kebingungan, Gregory memutuskan untuk menyelenggarakan kebaktian terakhir sebagai pemimpin gereja, mengundang seluruh jemaat untuk datang. Namun, kali ini kebaktian tidak hanya berfokus pada doa dan khotbah biasa, Gregory mengubahnya menjadi sebuah diskusi lintas agama yang mengundang peserta untuk berbicara tentang pemahaman mereka tentang Tuhan dan kehidupan. Dengan hati yang penuh dengan kerendahan hati, Gregory memulai kebaktian dengan mengatakan bahwa kebenaran sejati tidak dapat dimonopoli oleh satu agama atau kelompok manapun. Ia mengajak jemaat untuk merenungkan bahwa setiap agama mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan kedamaian, dan bahwa Tuhan adalah pencipta yang mencintai umatnya tanpa memandang agama. Banyak jemaat yang datang merasa canggung, namun sebagian dari mereka mulai merasa lebih terbuka dan menerima dialog tersebut sebagai langkah yang penuh makna. Selama diskusi berlangsung, Rahim juga hadir, memberikan pandangannya tentang Islam, menekankan bahwa ajaran Islam tidak bertentangan dengan ajaran Kristen dalam hal nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Beberapa jemaat yang telah meragukan gereja mulai berbicara terbuka tentang keraguannya, mengungkapkan rasa kecewa terhadap gereja yang telah kehilangan arah dan kemurnian ajarannya. Kebaktian yang seharusnya menjadi sebuah acara rutin berubah menjadi pertemuan penuh dengan emosi, refleksi, dan harapan baru bagi mereka yang siap untuk menjalani jalan pencarian kebenaran. Gregory berbicara dengan tulus tentang perubahan yang ia alami, berharap bahwa jemaat yang hadir dapat belajar dari perjalanan spiritualnya yang telah membawa kedamaian sejati. Pada akhirnya, kebaktian itu berakhir dengan saling berbagi doa, dengan beberapa jemaat menyatakan komitmennya untuk terus mencari kebenaran tanpa terikat pada tradisi yang lama, sementara yang lain tetap memilih untuk bertahan dalam gereja. Barakah Deli, sebuah tempat kecil di pinggiran kota Havenfield, perlahan menjadi pusat komunitas baru yang penuh dengan semangat perdamaian dan dialog antaragama. Setelah peristiwa-peristiwa besar yang mengguncang gereja, beberapa jemaat yang telah meninggalkan gereja mulai berkumpul di sana untuk mencari tempat yang lebih sesuai dengan pencarian spiritual mereka. Di Barakah Deli, mereka tidak hanya menemukan sebuah komunitas yang terbuka, tetapi juga kesempatan untuk berdiskusi tentang ajaran-ajaran Islam dan agama-agama lainnya dengan lebih bebas. Di tempat ini, Rahim menjadi salah satu sosok yang dihormati, bukan hanya karena pengetahuannya tentang Islam, tetapi juga karena kemampuannya untuk mengajak orang berpikir lebih dalam tentang hidup dan agama.
Dialog antaragama yang berkembang di Barakah Delhi melahirkan sebuah pemahaman yang lebih luas, bahwa meskipun agama-agama berbeda, nilai-nilai dasar seperti cinta kasih dan kedamaian adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap agama. Orang-orang yang datang ke Barakah Delhi bukan hanya untuk belajar tentang Islam, tetapi juga untuk mengenali dirinya sendiri dan memperluas pandangan mereka tentang dunia dan kehidupan. Gregory, yang kini telah memeluk Islam, sering datang ke Barakah Delhi untuk berbagi pengalamannya dan membantu orang-orang yang sedang berada di persimpangan jalan, mencari kebenaran mereka sendiri. Seiring waktu, Barakah Delhi menjadi simbol harapan dan pertemuan, tempat di mana orang-orang dari berbagai latar belakang dapat bertemu, berbicara, dan menemukan kedamaian dalam perbedaan mereka. Di sini, mereka belajar untuk menerima satu sama lain, bukan hanya sebagai anggota dari agama tertentu, tetapi sebagai sesama manusia yang saling membutuhkan dan menghargai. Barakah Delhi menjadi bukti nyata bahwa perdamaian dan toleransi antaragama bukanlah impian yang mustahil, tetapi sebuah kenyataan yang dapat terwujud jika ada kemauan untuk saling memahami. Pada hari Jumat yang bersejarah, seluruh komunitas yang kini dikenal dengan sebutan Komunitas Barakah Delhi berkumpul untuk mengikuti sebuah momen penting dalam perjalanan spiritual mereka. Gregory, yang kini menjadi salah satu pilar utama dalam komunitas ini, mengundang ratusan jemaat dan murid-murid Nathaniel untuk bersama-sama mengucapkan syahadat, tanda bahwa mereka telah memilih jalan Islam. Momen itu berlangsung dengan penuh hikmat, dan meskipun beberapa di antara mereka masih ragu, keberanian mereka untuk mengambil langkah besar itu menciptakan suasana yang penuh makna dan haru. Di tengah-tengah pernyataan syahadat, Gregory memandang sekelilingnya dan merasa bahwa perjalanan panjangnya telah membawa mereka semua kepada sebuah kebenaran yang lebih besar dari yang mereka duga. Jemaat yang hadir menyaksikan perubahan yang luar biasa, dari gereja yang penuh dengan kekayaan dan kebohongan menjadi sebuah komunitas yang berfokus pada pencarian kedamaian dan kebenaran sejati. Beberapa di antaranya meneteskan air mata, merasa terharu dan bersyukur karena mereka bisa menemukan jalan yang lebih lurus, meskipun itu berarti meninggalkan kenyamanan dan tradisi lama mereka. Setelah syahadat diucapkan, Rahim memberikan khutbah singkat yang mengingatkan mereka semua untuk terus berpegang pada nilai-nilai kebaikan, kedamaian, dan keadilan, yang menjadi inti ajaran Islam. Para murid Nathaniel, yang selama ini mengikuti ajaran Gregory, juga turut mengucapkan syahadat, menandai bahwa mereka telah mengalihkan hidup mereka ke jalan yang lebih penuh cahaya. Hari itu bukan hanya hari bagi Gregory dan murid-muridnya, tetapi juga untuk seluruh komunitas yang kini menyaksikan bagaimana perubahan batin seseorang bisa menginspirasi perubahan besar di sekitar mereka. Kesyahadatan massal itu menandai awal dari perjalanan baru bagi mereka semua, sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan keyakinan, harapan, dan tekad untuk hidup sesuai dengan kebenaran yang telah mereka temukan. Setelah kejadian-kejadian besar yang mengguncang gereja dan mengubah arah kehidupan banyak orang, Havenfield mulai dikenal sebagai kota yang penuh dengan semangat toleransi dan kedamaian antaragama. Komunitas Barakah Delhi berkembang pesat, menjadi simbol bahwa perdamaian antaragama bukan hanya sebuah impian, tetapi sebuah kenyataan yang bisa diwujudkan. Kota Havenfield yang sebelumnya dikenal dengan gereja besar yang kaya dan berkuasa kini menjadi kota yang dihormati karena keberaniannya untuk menghadapi perubahan dan menerima keragaman. Banyak orang dari luar kota datang untuk belajar tentang komunitas ini, dan mereka menemukan bahwa meskipun agama-agama berbeda, mereka semua berbagi nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam. Gregory, yang kini menjadi tokoh terkemuka di komunitas ini, terus berkeliling untuk berbagi kisah perjalanannya, mengajak orang untuk mencari kebenaran dengan hati yang terbuka dan tanpa prasangka. Dengan hadirnya komunitas Barakah Delhi, banyak orang yang dulunya terpecah karena perbedaan agama kini dapat hidup berdampingan dengan damai, saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Di sekolah-sekolah, anak-anak mulai diajarkan tentang pentingnya toleransi dan pentingnya mempelajari agama-agama lain dengan sikap terbuka, untuk menciptakan generasi yang lebih damai. Havenfield menjadi tempat di mana perbedaan tidak lagi dilihat sebagai sumber konflik, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang bersama dalam kedamaian. Walaupun masih ada tantangan yang harus dihadapi, masyarakat Havenfield merasa optimis bahwa masa depan mereka akan terus dipenuhi dengan keberagaman yang membangun.
Kota ini kini menjadi simbol harapan, bahwa meskipun dunia penuh dengan perbedaan, kedamaian dan toleransi selalu bisa ditemukan jika ada kemauan untuk saling memahami. Di akhir perjalanan hidupnya, Gregory merasa bahwa sudah saatnya untuk menuliskan surat terakhirnya kepada dunia, sebuah surat yang akan mengungkapkan perjalanan spiritual yang telah membawanya kepada Islam. Surat itu ditulis dengan penuh hati, mengungkapkan bagaimana ia mencari kebenaran selama bertahun-tahun, berjuang melawan dogma yang membelenggu pikirannya, dan akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam. Dalam surat itu, Gregory menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Rahim dan bacaan Al-Quran membawanya pada pemahaman baru yang lebih dalam tentang hidup dan agama. Ia mengajak setiap orang untuk mencari kebenaran dalam hidup mereka sendiri, untuk tidak terjebak dalam tradisi atau ajaran yang hanya berdasarkan kepentingan pribadi dan kekuasaan. Gregory mengingatkan dunia bahwa setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang, dan bahwa Tuhan adalah satu, tanpa memandang agama atau latar belakang. Surat itu juga berisi pesan tentang pentingnya toleransi antaragama dan bagaimana perbedaan seharusnya tidak menjadi penghalang untuk saling menghargai dan hidup berdampingan. Dengan penuh kesederhanaan, Gregory mengakhiri suratnya dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas semua petunjuknya dan bimbingan yang telah ia terima dalam perjalanan spiritualnya. Surat ini menjadi warisan bagi semua yang telah mengikuti perjalanannya, sebuah pengingat bahwa pencarian spiritual adalah perjalanan pribadi yang tidak dapat dipaksakan. Setelah surat itu dibaca oleh banyak orang, banyak yang terinspirasi untuk mencari kebenaran mereka sendiri, membiarkan perubahan dan kedamaian mengalir dalam hidup mereka. Gregory menutup suratnya dengan doa, berharap agar dunia suatu hari nanti akan menjadi tempat yang lebih damai, di mana semua agama dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati.